Oke, untuk yang nomor 9, Tika sudah membantu ayahnya mengangkut pasir menggunakan gerobak beroda 1. Dalam kegiatan tersebut, Tika menerapkan teknik pesawat sederhana supaya pekerjaannya lebih mudah. Selain itu, Tika juga membutuhkan gerak otot untuk mendorong gerobak tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, pasangan antara jenis pesawat sederhana dan otot yang terlibat dalam kegiatan Tika adalah, jadi kita tahu pesawat sederhana yang dipakai, kok kayak gini sih? Yang dipakai ini ya. Jadi pesawat gerobak itu kan kurang lebih seperti ini ya. Ini rodanya. Haha, seperti ini. Nah, jadi di sini ada lengan kuasanya, gaya kuasa, kemudian tumpunya ada di roda, tumpu, kemudian gaya bebannya yang ada di tengah. GB itu gaya beban. Jadi ini itu kalau gaya bebannya ada di tengah, dia itu termasuk tuas jenis kedua. Kalau tuas jenis pertama, itu contohnya pada gunting. Jadi gunting itu kan kayak gini ya. Anggap aja seperti ini. Ini kayak kuasa, ini tumpu, ini lengan bebannya, W-nya. Gitu. Berarti ini yang tuas jenis pertama. Kemudian yang jenis ketiga itu kayak stepless. Ini stepless, anggap aja ini stepless ya. Jadi gaya kuasanya itu ada di tengah-tengah, ada di sini. Kemudian bebannya yang di ini, bagian steplessnya gitu ya. Ini W-nya, terus titik tumpunya di sini. Jadi yang di tengah-tengah itu ada FK-nya. Ini baru tuas jenis ketiga. Jadi yang gerobak ini tuas jenis pertama. Nah, pada saat mendorong gerobak, otot yang dipakai adalah otot belakang lengan kita atau otot triceps dan juga otot punggung. Jadi Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Kemudian soal uraian panjang. Perhatikan gambar di bawah ini berdasarkan cara kerjanya alat dalam urusan termasuk pesawat jenis apa gitu ya. Barusan Ibu jelaskan contohnya stepless, maka dia itu termasuk pesawat sederhana jenis pengungkit atau tuas T-nya mana? Tuas jenis ketiga. Ini prinsip kerja alat yang digunakan oleh seorang dalam gambar tersebut sejenis digunakan dalam peralatan. Nah, ini contoh, ini bebannya ada di ini, ada di kiri, W-nya ada di sini. Kemudian titik tumpunya di sini, evakuasinya di sini. Nah, kalau titik tumpunya yang ada di tengah-tengah, maka contoh peralatannya yang baru Ibu sebutkan ada gunting. Ada gunting, terus ada apa lagi ya? Selain gunting, yang ada di tengah titik tumpunya ini potongan kuku, gitu ya. Kemudian yang 3, potongan batang pohon seberat 4.500 akan diangkat dan dinaikkan ke atas setinggi 1,2 meter. Untuk menaikkan potongan batang tersebut digunakan katrol takal seperti gambar berikut. Hitunglah keuntungan mekanik katrol takal. Kita hitung ininya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 3 ini. 3, berarti F-nya itu 1/3W. Oke. Mari kita copy. Ini sudah full ya. Kayaknya sudah tidak ada lagi. Oh, ini nggak bisa ditambah. Oh, bisa. Alhamdulillah. Bisa ditambah. Berarti kita ke sini aja. Nah, kita ke sini. Jadi ini, oh ya, kita harus tahu dulu
W-nya itu berapa tadi? W-nya 4.500 berat ya. Beratnya pohonnya. Jadi W-nya itu 4.500 Newton. Tinggi apa? Truknya itu 1,2 meter. Setelah itu yang ditanyakan adalah yang pertama km, yang kedua gaya kuasa. Jadi yang pertama, yang A adalah km. Keuntungan mekaniknya berapa? Nah, ingat kalau katrol takal, untuk menghitung rumus keuntungan mekanik pada katrol takal, maka bisa menggunakan km atau m ya. M sama dengan W per F. F-nya itu didapat dari kita menghitung jumlah talinya. Talinya kan ada 3, berarti 1/3 W gitu. Berarti bisa kita masukkan W per 1/3 W. F-nya kita ganti. Kita coret-coret, maka keuntungan mekaniknya adalah 3. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah FK-nya, gaya kuasanya kan. Berarti FK sama dengan 1/3 W. Nah, W-nya kita masukkan 4.500. Nah, ini bisa dicoret berapa? 45 bagi 3, 15 ya. Berarti FK-nya adalah 1.500 Newton. Kemudian yang C apa? Yang C adalah jika setiap tarikan berhasil memindahkan kuasa sejauh 0,4 meter, berapa jumlah tarikan? Oh, berarti setiap tarikan memindahkan sejauh 0,4 meter. Berarti kita ditanyakan jumlah tarikannya ya. Berarti N sama dengan tingginya 1,2. Nah, setiap tarikan itu berhasil 0,4. Berarti 1,2 bagi 0,4 itu 3. Berarti 3 kali tarikan. 3 kali. Itu untuk yang nomor 3. Nomor 4. Barang dagangan di toko bermasa 30 kg dipindahkan dan kecepatan awal 2 meter per sekon menggunakan troli, kemudian pemindahan dipercepat sehingga kecepatan menjadi 4 meter per sekon. Jika waktu yang dibutuhkan selama percepatan sebesar 30 sekon, besar usaha dan daya. Oke, nomor 4. Ibu copy dulu. Jadi di sini ada M-nya, yang diketahui M-nya 30 kilo. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari sini. Itu kecepatan awal F0 itu 2 meter per sekon. Dipercepat VT-nya, kecepatan akhir itu menjadi 4 meter per sekon. Waktunya sama dengan 30 sekon. Yang ditanyakan adalah W-nya berapa sama dayanya berapa. Kalau daya itu kan sama dengan P sama dengan W per T. Kalau W itu sama dengan F per S gitu. Cuman kita nggak tahu S-nya berapa gitu ya. Kemudian F-nya juga kita nggak tahu berapa. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita pakai GLBB. GLBB kan macam-macam rumusnya. Ada GLBB pertama, kedua, dan juga GLBB yang ketiga. Nah, untuk menentukan GLBB mana yang cocok, maka kita harus tahu dulu yang diketahui. Kalau GLBB yang pertama itu VT sama dengan V0 plus minus HT. GLBB yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 HS. Yang ketiga S sama dengan V0T plus minus setengah HT kuadrat. Gitu. Cocoknya pakai yang mana? Kita coba pakai yang ini ya.
Jadi VT-nya 4 kuadrat, V0-nya itu berapa? 2. Kemudian dipindahkan dengan kecepatan awal, kemudian dipercepat berarti ditambah 2. Cara nyari A-nya itu A sama dengan VT min V0 per T. VT-nya 4 min 2, T-nya 30. 2 per 30, 1 per 15. 1 per 15, S. 16, min 4 ditambah 2 per 15, S. Ini 12, 2 per 15, S. 15 kali 15 per 2 sama dengan S. Corak-corak 6, berarti S-nya itu berapa? 90 meter. Sama dengan S. Setelah itu F-nya sudah, berarti kita tinggal masukin aja. F-nya kita bisa pakai rumus F sama dengan M kali A. M-nya 30. A-nya didapat dari ini. Mana-mana tadi ini. 1 per 15. 1 per 15. Coret-coret 2. Berarti F-nya 2 Newton. 2 dikali 90. 180 Joule. Berarti untuk W-nya 180 bagi T-nya 30. Corak-corak 6. 6 watt. Gitu ya. Jadi ini jawabannya. Untuk yang nomor 5. Akbar sedang menendang bola sehingga mengalami perubahan energi kinetik sebesar 2 jika mana gaya yang diberikan. Oke, kita screenshot dulu. Kita screenshot dulu. Oke, ada sponsor lewat. Mengalami perubahan energi kinetik berarti itu delta EK. Perubahan ya, bukan EK saja, tapi kan ada perubahan, berarti delta EK 25 Joule. Bola berpindah S-nya 8 meter. Berapa F-nya? Yang ditanyakan F-nya berapa? Ingat, W sama dengan F kali S. W-nya ini bisa kita ganti delta EK. Sama dengan F kali S. Delta EK-nya masukkan. S-nya 8. F sama dengan 225 bagi 8. Ini hasilnya. Kalau sudah seperti ini saja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dipakai kalkulator juga nggak apa-apa. Kita coba hitung apakah angkanya bagus apa tidak. Yang penting konsepnya kalian paham. Jadi berapa ya? 225 bagi 8 ya. Bagi 8. 28125. 28125. Jadi 28,125 Newton. Ini F-nya. Kemudian yang nomor 6. Sistem roda berganda diilustrasikan dalam gambar berikut. Jika percepatan gravitasi, maka massa benda yang ditarik adalah, jadi di sini kita pakai rumus double. R besarnya itu 10 cm yang diketahui. R kecilnya itu 5. F-nya itu 98 Newton. G-nya itu 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan M. Apa masanya? M-nya berapa? Berarti M sama dengan R besar per R kecil.
M sendiri itu W per F. R besar per R kecil. W sendiri itu M kali G per F. R besar per R kecil. M-nya yang ditanyakan, G-nya 9,8, F-nya 98, R-nya 10, ini 5. Jurek-jurek ini 2. Berarti M sama dengan 2 kali 98 bagi 9,8. 98 bagi 9,8 itu 10 ya. 2 kali 10 berarti 20. Berarti ini 20 kilo. Ini curah, ini curah. Ini 1, ini 10. Ini jawabannya. Oke, sekian pembahasan PH kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk yang ingin ditanyakan silahkan. Kalau masih bingung silahkan ditanyakan ke Ibu.